kita membahas tentang rumah tangga kamu zaman dulu. Dan sebelum kita membahas tentang perselingkuhan mantan suami. Ketika kamu pacaran zaman dulu, kamu pernah selingkuh nggak? Kalau pacaran, yang dibawa ke lokasi syuting dulu itu ya kak? yang mana sayang? Kan kita dulu pernah syuting bareng, selalu ada laki-laki buat kakak. Pernah selingkuh nggak? Enggak, alhamdulillah. Yayangnya itu, yayangnya. Kalau Itu aku suami ya, Pak, ya? Pacar waktu itu. Oh, jadi kalau kamu udah komit, Alhamdulillah enggak sih, kalau udah komit ya pasti harus benar-benar komit, nggak mau selingkuh. jadi tidak pernah melakukan perselingkuhan. Tapi Insya itu yang Allah. jadi suaminya. Sekarang maksudnya gimana? Yang dulu itu yang jadi suaminya. Aku tuh males ngebahas masa lalu ya, karena buat Iya, aku iya, apa ya, masa lalu itu udah aku kubur. Itu tuh ada trauma tersendiri buat aku kalau aku bicara lagi masalah itu. Iya. Karena masalah itu membuat aku itu susah untuk bangkit kembali selama 10 tahun ini. Jadi kalau ditanya lagi atau diungkit-ungkit lagi, itu akan membawa sakit gitu ya. hati dan keinget-inget masa lalu lagi. Sebelumnya mohon maaf ya kak, tapi setidaknya kakak kan pernah mengalami KDRT. Setidaknya itu edukasi, Oke. biar tidak terjadi kepada wanita-wanita yang lain dan juga ikut merasakan empati kalau perempuan mengalami KDRT itu seperti apa. Sebenarnya itu tujuan. Apa yang Tujuannya harus seperti itu. dilakukan? Apa yang harus dilakukan supaya kak bangkit seperti kakak sekarang ini gitu. Alhamdulillah kalau aku lebih ke rehabilitasi mental dan juga rehabilitasi spiritual sih. Rehabilitasi mental Dan dan rehabilitasi spiritual. Rehabilitasi mentalnya bentuknya seperti apa? Bentuknya aku lebih bertemu dengan orang yang bisa aku percaya untuk bercerita. Aku nggak pernah mau ngobrol sama teman atau siapa orang tua apalagi. Jadi kalau ada masalah apapun dalam rumah tangga atau hubungan apapun, kita nggak pernah bicara sama orang lain, orang tua. Karena takutnya kalau kita bicara sama orang tua, tiba-tiba kita baikan atau apa, kasihan orang tua kan sakit hati. Jadi lebih ke orang yang kita percaya, yaitu kayak psikolog. Yang bisa nyimpen rahasia kita Iya, gitu ya kak. karena Jadi- teman belum tentu bisa nyimpen apapun. Kadang-kadang teman senang kan kita Ada masalah, Iya. setuju. Betul. Kalau teman kan kalau dititipin uang dikurang-kurangin, dititipin omongan dilebih-lebihin, Dilebihin, kan iya. begitu ya. Iya. Oke, tapi kita bukan mau membahas masalah, tapi semoga ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa tentu saja perselingkuhan adalah satu hal yang tidak dibenarkan dalam sebuah hubungan. Iya. Saat itu menikah dengan mantan suami kurang lebih 1 tahun lebih ya. Betul. Selama 1 tahun lebih itu, berapa kali seorang Kiki Amalia menemukan bukti perselingkuhan dari mantan suami? Nggak mau dibuka lagi sebenarnya Rian. Itu aku nggak mau, bener-bener nggak mau menjelekkan siapapun, membuka lagi kembali. Yang penting yang buat aku berterima kasih sama mantan suami aku karena telah menjadikan aku seperti sekarang. Aku bisa hidup bahagia seperti sekarang itu karena dia juga. Aku bisa sabar menghadapi masalah apapun. Banyak pelajaran yang aku dapat. Jadi terima kasih sudah membuat aku seperti sekarang. Gitu. Jadi aku nggak mau membuka lagi hal-hal yang membuat aku udah nggak perlu aku buka. Aku berterima kasih sama masa lalu aku. Oke, kita bisa menghargai Pasti kita hargai apa itu yang semua. menjadi keputusan Iya. kakak gitu. Nah sekarang bisa membuat kakak bangkit dan bisa memutuskan untuk menerima masa lalu. Iya. Ya kan, menerima masa lalu itu berarti kakak dekat dengan seseorang dong. Seseorang ini yang bisa bikin kakak Iya, bangkit. Gitu. alhamdulillah sekarang udah ketemu orang yang bisa membawa aku menjadi orang yang sangat-sangat seperti ratu. Diperlakukannya Diperlakukan seperti ratu. seperti ratu. Kayak gimana sih kak? Maksudnya aduh aku jadi pengen kak. Karena Sama ya, aku juga pengen dong. buah dari kesabaran ya, Iya. buah Iya, dari iya. kesabaran, buah dari kita nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak ngomong tentang apa yang kita terjadi dalam diri kita, tapi kita cukup berdoa, minta sama Allah yang terbaik. Insya Allah pasti Allah kasih sama kita. Nggak usah kita beberin masa lalu, masa baik kejelek-jelekan orang, tapi Allah akan menghadiahkan yang terbaik buat kita.